Oke guys, kembali lagi dengan saya. Ya, sebelumnya di episode sebelumnya saya sudah berhasil menampilkan login. Nih, ketika kita pencet navbar login, kita sudah berhasil menampilkan login dan juga sudah berhasil membuat login ini berfungsi dengan baik dan benar. Sudah nyambung dengan database juga. Tapi ada satu masalah yang kita dapati, yaitu adalah ketika kita ke file halaman yang sudah kita buat sebelumnya, itu kita bisa langsung ke filenya walaupun si user ini belum login gitu. Sedangkan kan harusnya dia bisa ngakses halaman ini ketika dia udah login aja gitu. Nah, itu terjadi karena di controllernya. Ini di kolom di halaman controller. Ini kan kita akses halaman nih, halaman. Ketika akses halaman kayak gini, misalkan halaman. Ini berarti dia kan akses controller halaman. Terus dia auto index. Karena indeks itu adalah utama ya, indeks itu diutamakan. Nah, ini indeks. Nah, di halaman ini dia tidak memiliki peraturan bahwa harus user yang sudah login yang bisa mengakses ini gitu ya. Makanya kita butuh yang namanya ini, access control. Makanya di sini saya udah buat access controlnya. Dan walaupun kalian belum buat, kalian bisa langsung buat. Nih, coba saya buktikan tanpa menggunakan access control itu. Dan kita bakal menggunakan function ya di sini, function baru, yaitu adalah behavior. Gitu mulu. Nah, behaviors. Sebelumnya, kenapa mereka bisa langsung masuk ke halaman utama tanpa harus login? Itu karena kita nggak ada behaviornya. Jadi behavior itu kan perilaku. Jadi si kontrol ini nggak punya perilaku. Dia mau ngapain kayak bebas gitu ya. Karena dia nggak ada perilaku. Oke, pertama di perilaku ini kita harus return seperti biasa. Kita pakai array. Terus nama dari perilaku ini ses ada kalau misalkan Inggris terlalu pusing kali ya. Jadi maksudnya nama tuh ses nama itu adalah nama dari behavior yang kita buat. Nah, sini namanya akses. Sebelumnya akses kan, bahasa Inggris namanya akses, itu nggak ngaruh. Jadi itu gimana kalian? Oke, udah itu langsung kelas. Biasa gini. Terus akses control yang di sini di atas sebagai kelas. Tuh. Ini menandakan bahwa si behavior perilaku ini namanya kan akses. Berarti tentang apa nih? Ini perilakunya ini apa gitu. Nah, perilakunya adalah akses control ini. Jadi dia ini mau mengakses sesuatu, mau mengkontrol suatu akses gitulah istilahnya. Ya. Terus ini only terus pakai array lagi. Index. Ini artinya bahwa yang diakses itu apa aja. Only apa? Hanya apa? Hanya apa sih? Hanya index. Yaitu action index ini. Seperti biasa, kalau misalkan kita manggilnya action yang dimana itu di dalam controller, berarti kita pakai kurung siku. Dan kalau kita mau memanggil view, baru kita nggak pakai kurung siku kayak gini. Nah, ini baru kita manggil view. Kalau kita pakai kurung siku, berarti kita manggil action di dalam controller. Oke. Lanjut, udah itu kita ada rules atau aturan yang seperti sebelumnya ada. Rules dalamnya ada array lagi. Itu adalah allow. Diizinkan. True. Apakah diizinkan? Ya, diizinkan. Dengan syarat roles-nya
dia harus sebagai user yang sudah terdaftar. Nah, koma kurang rapi, ini koma dari ini sama. Jadi di rules ini peraturannya adalah dia bakal diizinkan, tetapi kalau si rules-nya ini dia adalah sebagai pengguna yang sudah login. Nah, ini tandanya. Si Gmail ini adalah tanda bahwa si user ini sudah login. Jadi ini adalah tanda YII bahwa apa ya? Saya lupa lagi. Coba kita search deh. Apa maksud dari tanda ini pada YII? Nah, alias atau pet alias, bukan ya kalau nggak salah. Ada ini tuh kayak authentication ini di authentication nggak tahu deh, pokoknya pernah lihat bahwa namanya itu adalah ini adalah authentication user kalau nggak salah ya. Jadi ini tuh adalah tanda bahwa si user itu adalah udah login gitu tandanya tuh. Lupa lagi, nanti saya cantumin aja di deskripsi mungkin ya. Oke, dan ini adalah behavior yang sudah kita buat, behavior yang sudah jadi. Dan ketika kita coba di mana sih, di sini ya, kita coba ke halaman ini, harusnya ya error. Dan ini dia bakal kembali ke site login, bukan ke login index, ya kan? Harusnya kan ke sini, ke login controller, terus dia ke index. Itu terjadi karena di web di sini dia path-nya itu masih yang normal. Jadi kalau normal itu dia bakal auto ke site login, yaitu sebagai normal. Maka di sini kita harus tambahin namanya login URL. Jadi kalau kita mau login, URL-nya kemana? Nah, URL-nya ke sini. Berarti apa ya? Berarti di sini tuh, oh ya, karena ini adalah controller, berarti login index. Nah, seperti ini. Harusnya kita langsung ke halaman login. Bentar. Coba akses halaman. Yap, kita langsung ke login index. Dan halaman nggak bakal bisa kita akses kalau kita belum login. Coba kita akses lagi. Halaman. Nah, bisa kan? Oh, atau mungkin kita bakal coba sedikit eksperimen ya di sini. Kita coba ketika si home ini dipencet, dia bakal ke halaman, bukan ke set index. Biar lebih mudah kita memahaminya. Gimana sih layout di main dan di home? URL-nya kita ganti jadi halaman index. Coba. Dia harusnya ke login ya ketika kita home ini diakses. Yap, dia langsung ke login, bener dong. Mantap. Dan kalau kita tes dan tes login, nice, ini halaman utama kita. Kita masih bisa banyak bereksperimen sih sebenarnya, cuman ini udah berapa menit guys? Oke, sudah 9 menit. Oke, itu saja sih untuk saat ini yang bisa saya jelaskan. Ini udah full mengenai semua hal, dari mulai login, semuanya udah dijelaskan. Kalau tinggal kalian bisa implementasi dan kalian coba sendiri. Dan ini saya mau mencoba sesuatu yang dimana ketika kita login, kita ke dashboard dan kita coba ke home lagi, apakah benar-benar bisa diakses. Mari kita coba. Nih, ketika kita di login controller, kalau misalkan kalian tidak mau melihatnya, boleh kalian sudahi saja videonya. Kalau misalkan mau lihatnya silahkan, tidak apa-apa.
Ini kita titik-titik aja nih. Nah, harusnya dia kembali ke awal kalau login nih. Coba tes tes not found. What? Gini kali ya. Nah ini. What? Gimana ya? Tes. Nah, dia udah kembali ke sini. Kembali ke home. Dan ketika kita pencet home, wow, bisa diakses karena bisa kita lihat di sini kita udah login sebagai user, yaitu bernama tes. Dan ketika kita log out, kita ke home lagi, boom, kita harus login dulu. Oke, mantap. Oke, kita sudah selesai membuat login secara manual ya, dan juga kita sudah tahu bagaimana cara agar page kita bisa terlindungi dari user yang belum melakukan login, itu dengan menggunakan behavior. Oke, itu saja mengenai pengalaman kita membuat login ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, itu aja. Dadah.